Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Deddy Mulyadi pun mengaku berencana mengubah peraturan tentang pengalihan fungsi tanah di seluruh Jawa Barat. Peraturan gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar Pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menindak tegas sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas rangkuman berita utama dengan topik mengenai kasus pelanggaran etika terhadap PT Hibis Fantasi Puncak. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fauzan, dengan NIM belakang 1036. Yang kedua ada Nandang Hidayat dengan NIM belakang 1086. Dan yang terakhir ada Yeskiel Bagasya Putra dengan NIM belakang 1132. Di slide pertama, kita kenalan dengan apa itu Hibis Fantasi. Hibis Fantasi Puncak merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki oleh perusahaan BUMD PT Jasa dan Keprawisata atau disebut Jaswita. Tempat rekreasi ini dikelola oleh anak Jaswita. PT Jaswita Jaya Lestari atau JLJ bersama PT Perkebunan Nusantara PT PN8, tempat wisata alam yang mengusung konsep permainan ini terletak di Tugu Selatan, Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hibis Fantasi pertama kali dibuka pada 11 Desember tahun 2024. Slide selanjutnya yaitu kronologi pembongkaran Hibis Fantasi. Banjir bandang yang melanda kawasan Puncak Cisarua, Bogor pada 2 Maret 2025 mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, yaitu tanah longsor dan korban jiwa dengan sedikitnya 7 jembatan, ruang, serta 1 warga meninggal dunia. Selain Cisarua, banjir juga merendam wilayah Bojonggede, Rupin, dan Parung Panjang. Terkait penyebab banjir ini, pemerintah menyoroti alih fungsi lahan di kawasan Puncak sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan penataan ulang kawasan. Pemerintah pusat dan daerah berencana merelokasi pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung serta menerapkan moratorium pembangunan. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah dengan pembongkaran Taman Rekreasi Hibis Fantasi di Puncak ini. Kasus Hibis Fantasi. Pada Kamis 6 Maret 2025, Hibis Fantasi Puncak disegel oleh pihak berwenang karena diduga melakukan pelanggaran besar terkait pembangunan. Pihak pengelola tempat wisata PT Jaswita Lestari Jaya hanya mengantongi izin pembangunan untuk area seluas 4.800 meter persegi. Namun kenyataannya pembangunan kawasan tersebut meluas hingga mencapai 15.000 meter persegi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tempat wisata ini harus dibongkar karena melanggar ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Lalu dampak lingkungan. Kawasan Puncak yang terkenal dengan keindahan alami dan sebagai tujuan wisata utama di Bogor kini semakin terancam oleh alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan resiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Sejumlah kawasan wisata yang dibangun secara tidak sah atau tanpa izin yang jelas telah merusak ekosistem alam sekitar. Lalu dampak ekonomi masyarakat sekitar. Pembongkaran Hibis Fantasi Puncak tentu membawa dampak bagi berbagai pihak. Dari sisi ekonomi, masyarakat bergantung pada sektor pariwisata mungkin merasakan efek negatif dalam jangka pendek. Sebelum penutupan, Hibis Fantasi berpotensi menyumbang sekitar 100 juta per bulan sebagai pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak hiburan dan restribusi lainnya. Dengan pembongkaran tempat wisata ini,
pemerintah daerah berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor tersebut. Selanjutnya, kebijakan rekomendasi. 1. Melakukan kajian ulang terhadap perizinan dan opsi remediasi, termasuk denda administratif daripada pembongkaran total. 2. Merevisi regulasi tata ruang untuk memberikan ruang bagi investasi wisata yang tetap dengan prinsip lingkungan hidup. 3. Memanfaatkan lahan yang sudah ada dengan mengubah konsep wisata menjadi lebih ramah lingkungan tanpa harus membongkar seluruh infrastruktur yang telah dibangun. Kesimpulan, kasus Hibik Fantasi menunjukkan dampak serius dari pelanggaran izin pembangunan. Meski memberi manfaat ekonomi, pembangunan di luar izin menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah, serta merusak lingkungan. Kasus ini menegakkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan demi keberlangsungan ekonomi dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan rangkuman berita dari kelompok 3. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.